Shalom semua, apa kabar hari ini? Apa semua baik-baik saja? Puji Tuhan, semua baik-baik saja ya. Walaupun kita tidak bersemuka, tapi saya yakin semua baik-baik. Di samping bersandarkan kekuatan Tuhan. Jika ada yang tidak sehat, kurang sehat, kita doakan agar kita semua dihindari dari penyakit. Amin. Baik, pelajaran kali ini terdapat di dalam kitab Lukas 24, 1 hingga 33. Yaitu kebangkitan Yesus. Ceritanya begini. Setelah 3 hari, perempuan-perempuan itu mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan mereka masuk tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri dengan kehairanan karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Kemudian setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi mereka tidak percaya. Menjelang malam pada hari kebangkitan, 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus untuk kembali ke rumah mereka. Dan mereka sambil bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi sebelum itu. Bayangkan saudara-saudari, kita berada di zaman itu, telah melihat Yesus disalibkan dan mati. Apa perasaan kita saudara-saudari? Sedih kan? Dan apa perasaan kita sementara menunggu pengharapan kebangkitan di hari ketiga? Masih bersedih. Dan setelah 3 hari kita mengetahui mayat Tuhan Yesus tidak ada. Apa perasaan kita lagi? Kesedihan kita itu bukan berkurangan lagi, malahan makin dikecam kesedihan kan? Jadi artinya kedua orang itu yang sedang berjalan, mereka bukan dengan keadaan gembira atau riang seperti orang baru kembali dari kerja, tidak. Tetapi dengan keadaan sedih mereka berjalan petang itu, sambil mempercakapkan tentang peristiwa pengadilan dan penyaliban. Sebab belum pernah sebelumnya mereka sangat tawar hati seperti itu, saudara-saudari. Seperti merasa dalam keadaan tidak berpengharapan dan tidak beriman. Mereka sedang berjalan dalam bayang-bayang salib. Masih terngiang-ngiang tentang peristiwa itu sambil bersedih. Tidak begitu jauh mereka berjalan, tiba-tiba Yesus menggabungkan diri dengan mereka. Tetapi mereka sangat dicekam kesedihan dan kekecewaan sehingga mereka tidak memperhatikan Dia baik-baik. Mereka meneruskan percakapan mereka, mengungkapkan isi hati mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Pertanyaannya di sini saudara-saudari, apa yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Dia? Apa? Saudara-saudari, pernah terjadi seseorang yang mengalami kesedihan yang teramat seperti ini. Sehingga ada seseorang coba menenangkan dia, tetapi dia sudah tidak kenal lagi. Padahal itu saudara terdekat. Mungkin kita pernah melihat seseorang alami kesedihan seperti itu, sampai orang sekelilingnya pun dia tidak mengenalnya. Mungkin kita pernah mengalami kesedihan seperti itu, sehingga kita tidak tahu apa yang berlaku sekeliling kita, sebab kita sudah dirasuki dengan kesedihan yang teramat. Dan kesedihan itu tidak dapat hilang, sebab itu perlu ada yang dapat menenangkan dia. Dan kalau dia dapat menerimanya, barulah berhenti kesedihan itu dan selesai. Nah saudara-saudari, begitulah juga yang dialami kedua murid itu. Mereka sangat sedih dan menangis.
Kesedihan itulah yang menghalang mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Dia. Ketika mereka bercakap-cakap tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, Yesus ingin menghibur mereka. Ia telah melihat kesedihan mereka. Ia mengerti pikiran-pikiran mereka yang bertentangan dan membingungkan mereka. Kesedihan mereka tidak dapat ditahan lagi, dan mereka pun menangis. Saudara-saudari, sebenarnya Yesus mengetahui bahwa hati mereka terikat dengan Dia dalam kasih. Dan Ia rindu menyapu air mata mereka, dan Ia ingin memenuhi mereka dengan kegirangan dan kesukaan, tetapi Ia harus mula-mula memberi mereka pelajaran yang tidak pernah akan mereka lupakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka menceritakan kepadanya tentang kekecewaan mereka mengenai guru mereka, yaitu tentang seorang nabi yang berkuasa dalam perbuatan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin mereka telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Saudara-saudari, mendengar kisah ini pasti kita tahu bahwa masa mereka sedang menceritakan peristiwa itu kepadanya, mereka itu dengan hati yang sedih, dengan kekecewaan, dan dengan bibir yang gemetar. Bayangkanlah saudara-saudari. Tetapi yang menghairankan kita adalah murid-murid tidak teringat akan perkataan Kristus dan tidak menyadari bahwa Ia telah menubuatkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi itu. Mereka tidak menyadari bahwa bagian terakhir dari hal yang telah dinyatakannya akan digenapi dengan sesungguhnya, bahwa pada hari ketiga Ia akan bangkit lagi. Inilah bagian yang seharusnya mereka ingat. Heran kan? Mereka tidak ingat. Bandingkan murid-murid Yesus dan para imam dan orang-orang Farisi, mereka itu tidak lupakan hal ini. Mereka menghadap Pilatus dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.'" Nah, mereka ingat, tetapi murid-murid tidak ingat akan perkataan ini. Heran kan? Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. dan setelah mereka sampai ke kampung yang mereka tuju itu, Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. dan waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, jadi tadi di ayat 16, mata mereka itu ada sesuatu yang menghalangi sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tetapi kita sudah tahu tadi apa yang menghalangi mata mereka itu, yaitu mereka diliputi dengan kesedihan. Dan sekarang di ayat 31, tiba-tiba mata mereka terbuka dan mengenal Dia saat Dia memecah-mecahkan roti. Tetapi Dia terus lenyap dan hilang. Pertanyaannya lagi, apa yang menyebabkan mereka tiba-tiba mengenal Yesus? Banyak hal sudah disampaikan yang terkait jawaban dari pernyataan ini. Kemungkinan jawabannya adalah sesuatu yang dikatakannya, sesuatu yang dilakukannya, sesuatu yang mereka lihat, sesuatu yang terjadi di dalam diri mereka, sesuatu yang Allah lakukan. Tetapi masih ada sesuatu di dalam kata-kata yang diucapkan yang mengingatkan mereka. Wanita-wanita mengatakan kepada mereka bahwa tubuh Kristus sudah tidak ada lagi. Maria Magdalena mengatakan kepada mereka bahwa ia sudah melihat Tuhan.
Petrus dan Yohanes mengatakan kepada mereka bahwa mereka melihat sesuatu yang ada hubungannya dengan pakaian penguburan. Bukti-bukti bertambah banyak, tetapi fakta kebangkitan tetap belum dapat mereka fahami. Hampir seperti kalau keraguan mereka itu lebih besar daripada bukti-buktinya. Nah, bukankah seperti itu juga kadang-kadang bagi kita? Kebenaran akan sesuatu sudah jelas, tetapi kita tidak dapat melihatnya meskipun ada banyak kepingan bukti yang dapat meyakinkan kita. Kita tidak dapat memahami apa yang ada di balik kemampuan kita untuk percaya. Bukti dipetik dari Alkitab, tapi masih lagi ada yang tidak percaya. Sekali lagi, apa yang menyebabkan mereka mengenal Dia? Mari kita perhatikan ayat 27 tanpa mengatakan kemungkinan-kemungkinan lagi. Sebab kemungkinan-kemungkinan itu seperti masih menjadi pertanyaan yang belum ada jawaban yang sah. Jadi mari kita perhatikan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudari, setelah Yesus menjelaskan sedikit demi sedikit sehingga banyak tentang Dia dalam seluruh kitab suci, kira-kira apa reaksi mereka? Kita boleh bayangkan, pasti murid-murid itu berpikir, siapa gerangan orang asing ini? Sehingga ia dapat menyelami jiwa kami dan berbicara dengan kesungguh-sungguhan dan simpati dan dengan penuh pengharapan. Siapakah dia ini? Mereka itu mulai merasa menaruh pengharapan. Sering mereka memandang dengan teliti kepada orang asing itu yang berjalan dengan mereka. Mereka dipenuhi dengan keheranan dan hati mereka mulai berdebar dengan harapan yang penuh kegirangan. Dan sebagai langkah pertama untuk menyampaikan pengetahuan ini, Yesus mengarahkan murid-muridnya kepada Musa dan Nabi. Begitulah kesaksian yang diberikan oleh Juru Selamat yang bangkit terhadap nilai dan kepentingan kitab suci Perjanjian Lama. Dan dalam pengertian yang lebih lengkap dan sempurna, mereka telah menemukan Dia, menemukan Yesus yang Musa menuliskan dalam hukum Taurat dan para nabi. Dalam mengajar murid-murid ini, Yesus menunjukkan pentingnya Perjanjian Lama sebagai saksi bagi tugasnya. Banyak orang Kristen sekadar rupa kini meniadakan Perjanjian Lama dan mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu tidak dipakai lagi. Tetapi hal sedemikian bukanlah ajaran Kristus. Nah, sebab itulah di ayat 31, setelah mata mereka terbuka dan Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan ayat selanjutnya yaitu ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Nah, murid-murid ini menemui Juru Selamat di jalan tadi dan hati mereka terbakar ketika mereka mendengarkan firman-Nya. Pertanyaannya lagi, kenapa ketika mereka mendengar penjelasan Yesus di tengah jalan tadi sehingga hati mereka itu berkobar-kobar ketika Ia menerangkan kitab suci, mereka masih tidak mengenali Dia? Tetapi apabila sampai rumah mereka dan membawa Yesus masuk dan waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apa yang membuat di saat Yesus memecah-mecahkan roti dan mengucap berkat dan memberi kepada mereka, lalu terbuka mata mereka? Apa tambahan bukti yang mereka dapat di sana? Saat Yesus dijemput untuk makan bersama mereka, Ia merentangkan tangannya untuk memberkati makanan itu. Murid-murid itu turut keheran-heranan dan melihat Ia sedang merentangkan tangannya sama benar dengan apa yang pernah dilakukan oleh guru mereka. Mereka mengatakan satu sama yang lain dan berkata, "Sepertinya saya pernah melihat cara memberkati makanan ini. Adakah Dia Tuhan kita?" Pasti mereka akan berpikir begitu kan? Saat mereka keheranan itu dan berpikir kelakuan itu pernah mereka lihat, di saat yang sama juga mereka terpandang sekali lagi dan mereka melihat bekas paku pada tangannya.
Dan kedua-duanya berseru seketika itu juga, "Itu Tuhan Yesus. Ia telah bangkit dari antara orang mati." Mereka berdiri hendak tersungkur di kakinya dan menyembah dia, tetapi ia telah lenyap dari pemandangan mereka. Apa artinya? Apakah Yesus tiba-tiba menjadi hantu? Ingat bahwa ia tiba-tiba muncul di antara mereka di jalan tadi dan sekarang ia tiba-tiba lenyap pula. Itu karena tugasnya sudah selesai. Mata terbuka, pengenalan akan dia dan kepergiannya selesai. Alasan mengapa ia mendampingi mereka di jalan adalah untuk menyelesaikan proses pengenalan ini. Tanpa pengenalan ini, kisahnya akan dengan sangat menyedihkan dan kehilangan makna. Tapi syukur puji Tuhan saudara-saudari, dengan adanya peristiwa pengenalan Yesus terhadap kedua orang ini sehingga mata mereka terbuka, kita juga turut terbuka mata dan mengenal Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita baca ayat 33, di sana dikatakan, "Lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kepada teman-teman yang lain." Bayangkan saudara-saudari, dengan kabar istimewa yang hendak disampaikan ini, kita boleh bayangkan, pasti mereka tidak dapat duduk dan bercakap-cakap. Keletihan dan lapar mereka pun lenyap. Mereka meninggalkan makanan mereka tanpa memakannya. Dan dengan penuh kegirangan, pergilah mereka sekali lagi dengan segera pada jalan yang sama seperti ketika mereka datang tadi. Bayangkanlah, hari itu sudah gelap. Dan saat itu juga mereka bergegas dengan cepat-cepat hendak menyampaikan kabar itu kepada murid-murid di kota. Mungkin kita yang mendengar saat ini pernah melihat orang yang sepertinya tergesa-gesa. Bukannya seperti dikejar hantu atau penjahat atau apa, tetapi mereka ini tergesa-gesa bersamaan dengan kegirangan, kegembiraan. Pasti kita pernah melihat seseorang alami seperti itu kan? Mungkin kita juga pernah alami seperti itu, tergesa-gesa ingin menyampaikan sesuatu kan? Mereka juga tergesa-gesa, mungkin sambil menyebut berulang kali, "Tuhan telah bangkit, Tuhan telah bangkit dari antara orang mati." Sehingga terkadang mereka hilang jalan, tetapi mendapatnya kembali. Kadang-kadang berlari, kadang-kadang terantuk. Mereka maju terus, luar biasa saudara-saudari. Pasti kita dapat bayangkan sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka dilindungi oleh Tuhan Yesus yang telah menjalani jalan itu dengan mereka. Mereka tidak sadar jalan mereka itu diterangi olehnya. Luar biasa saudara-saudari. Pasti kita dapat bayangkan. Inilah cerita yang ajaib tentang perjalanan ke Emmaus saudara-saudari. Puji Tuhan. Dan sekali lagi, terima kasih karena mendengar sampai habis. Dan jika Anda yang baru singgah di channel ini, jika pelajaran ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa subscribe, share, dan komen jika perlu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.